Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu IFRS. IFRS adalah Standar Akuntansi Internasional, International Financial Reporting Standard atau IFRS, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang digunakan secara global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. Standar ini dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau yang disingkat dengan IASB, sebuah badan independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari IFRS. Seperti yang kita ketahui bahwa IFRS adalah suatu standar yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Nah, standar ini didirikan pada tahun 1973 oleh suatu badan yang bernama IASC atau singkatan dari International Accounting Standard Committee, di mana badan ini mendirikan serta mempromosikan pengembangan dan penerapan standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Nah, pada tahun 2001 IASC berubah nama menjadi IASB atau singkatan dari International Accounting Standard Board, di mana badan ini memiliki mandat untuk mengembangkan IFRS menjadi standar akuntansi secara global. Nah, pada tahun 2005, Uni Eropa mengeluarkan peraturan baru di mana mengharuskan negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada bursa saham Uni Eropa untuk menyusun laporan keuangan mereka menggunakan standar IFRS yang mulai diberlakukan pada tahun 2005. Nah, setelah dikeluarkan peraturan tersebut, maka terjadi adopsi secara global di mana banyak negara-negara di seluruh dunia yang mulai mengadopsi atau mengharmonisasikan standar akuntansi yang mereka gunakan dengan standar IFRS. Meskipun begitu, masih banyak variasi dalam penerapan dan interpretasinya. Nah, setelah terjadi adopsi secara global, maka terjadi konvergensi antara standar IFRS dengan standar GAAP atau standar yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Konvergensi ini terjadi pada abad ke-21 di mana banyak negara-negara yang berusaha menyelaraskan antara standar IFRS dengan standar GAAP dengan tujuan mendapatkan standar akuntansi global yang selaras dan terintegrasi. Di sini ada pendapat para ahli mengenai standar akuntansi internasional atau disebut IFRS. Yang pertama dari Sir David Tweedy. Sebagai mantan ketua International Accounting Standard Board atau disingkat IASB, Tweedy memimpin inisiatif untuk mengembangkan dan promosikan adopsi IFRS secara global. Ia percaya bahwa IFRS dapat memperbaiki transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan di seluruh dunia, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor dan memfasilitasi investasi lintas negara. Yang kedua dari Robert Hartz. Hartz yang juga mantan ketua Financial Accounting Standard Board atau disingkat FASB Amerika Serikat, mendukung konvergensi antara IFRS dan standar akuntansi Amerika Serikat. Menurutnya, harmonisasi standar ini bisa mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan akses pasar modal global untuk perusahaan. Yang ketiga dari Ray Ball. Ball adalah seorang akademisi yang banyak mempelajari dampak dari adopsi IFRS di berbagai negara. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan internasional sambil juga mengakui tantangan dalam menerapkan standar ini dengan benar dan konsisten di seluruh dunia. Menurut Profesor Dr. Hadi Prayitno, dari pendapat beliau, Profesor Hadi Prayitno yang merupakan guru besar di bidang akuntansi dari Universitas Indonesia seringkali mengemukakan bahwa adopsi IFRS di Indonesia merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di pasar modal. Namun, beliau juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi para praktisi akuntansi dalam menerapkan standar ini dengan benar. Menurut Dr. Bambang Tajadi, akademisi dan pakar akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, memiliki pandangan bahwa IFRS memberikan kesempatan bagi perusahaan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan daya saing global. Namun, beliau juga menekankan pentingnya harmonisasi dengan regulasi nasional yang ada untuk mengurangi kompleksitas implementasi.
Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Lukas Setiatmaja, seorang guru besar di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti berpendapat bahwa adopsi IFRS harus dipahami sebagai sebuah proses yang memerlukan adaptasi dan transformasi. Dan dalam praktisi akuntansi perusahaan, beliau juga menyoroti pentingnya peran regulator dan auditor dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai tujuan utama dari IFRS. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari IFRS adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan di seluruh dunia dalam penyajian informasi keuangan. Hal ini memungkinkan para investor, kreditor, regulator, dan pihak lain untuk memahami dengan baik kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi kredit berdasarkan informasi yang konsisten dan komprehensif. Nah, selanjutnya kita membahas mengapa IFRS penting. Kita dapat melihat di sisi globalisasi, dalam era globalisasi ekonomi, IFRS membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan aksesibilitas modal global bagi perusahaan. Nah, selanjutnya konsistensi dan transparansi. IFRS mempromosikan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga memudahkan pembandingan kinerja keuangan antar perusahaan lintas negara. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kepatuhan dan reputasi, di mana menerapkan IFRS menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder. Nah, jadi kesimpulan pada materi ini yaitu, jadi IFRS adalah standar yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau yang disingkat dengan IASB, yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Selain itu, IFRS mendorong konsistensi dan transparansi antar perusahaan, dan juga mendorong kepatuhan dan reputasi terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan transparansi, serta membantu dalam menghadapi tantangan globalisasi dan integrasi pasar keuangan internasional. Thank you for watching.